Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nawafa hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah ya. Kita semuanya dalam keadaan sehat dan semoga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan benar. Nah, mungkin untuk sebelum kita mulai pembelajaran, maka diharapkan ketua kelas untuk bisa memimpin doa serta menyiapkan kawan-kawannya untuk bisa pembelajaran kita mulai. Silakan siapa ketua kelasnya? baik, siap, gerak. Untuk memulai pelajaran kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita baca tadi itu bisa memberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Asni Melita Hadir, hadir. Tania hadir. dah, mungkin semuanya hadir ya. Hadir semua ya? Ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi kita bisa lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang konsep dasar dari Al-Quran. Mulai dari pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama lain dari Al-Quran. Ya, jadi sebelum itu, Bapak ingin bertanya, karena ini kita sudah kelas 11 ya. Jadi Bapak ingin bertanya, apakah semuanya sudah baca Al-Quran semuanya? Sudah, Sudah ya, sudah bisa dengan bacaan yang baik dan benar? insya Allah. Oh, bisa ya. Jadi untuk kedepannya diharapkan anak-anak Bapak semuanya memang bisa membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu mengandung ibadah serta memiliki nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT. Ya, dengan membaca Al-Quran ini kita akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran serta ketenangan dalam batin kita masing-masing. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah pengertian Al-Quran baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Apakah yang kitab atau nama-nama lain selain dari Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Nah, dan untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengertian ya, pengertian. Nah, jadi dari pengertian Al-Quran ini secara bahasa itu berasal dari kata qoro'a. Qoro'a yang artinya bacaan. Ya, itu yang dibaca. Jadi masdar dari kata qoro'a ini adalah qoro'a yaqra'u Qur'anan. Nah, artinya di sana semuanya ada yang dibaca. Jadi secara bahasa Al-Quran itu merupakan satu bacaan ya. Nah, lanjut pengertian secara menurut bahasa yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, pertama Syekh Muhammad Qudari Beg. Bahwasanya menurut Syekh Muhammad Qudari Beg ini adalah Al-Quran itu merupakan suatu suatu wahyu atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya ya, dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir dan diawali dengan surah Al-Fatihah, kemudian dan diakhiri dengan surah An-Nas ya, dan ditulis dalam mushaf. Jadi menurut Syekh Muhammad Qudari Beg ini bahwasanya Al-Quran itu adalah segala sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Baginda Rasulullah SAW serta ditulis dengan mushaf dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, terus yang kedua, menurut Syekh yang kedua adalah Subhi Salih. Bahwasanya ini menyatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan suatu wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW yang bernilai ibadah ketika kita membacanya. Ya, jadi menurut Subhi Sali ini adalah Al-Quran itu merupakan suatu yang diturunkan secara mutawatir kepada baginda Rasulullah SAW serta bernilai ibadah ketika kita membacanya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Terima kasih. Kita lanjut. Untuk yang ketiga, menurut ulama Syekh Muhammad Abduh. Ya, menurut Syekh Muhammad Abduh, bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang ditulis di dalam mushaf, kemudian yang terpelihara di dalam hati para penghafalnya, yakni orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Jadi menurut Muhammad Abduh ini adalah Al-Quran itu merupakan suatu yang tertanam dalam hati masing-masing para penghafalnya, ya, khusus kepada orang-orang Islam. Jadi Al-Quran itu sebetulnya adalah, ya, kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dalam berbahasa Arab dan mengandung ibadah, ya, mengandung ibadah ketika membacanya, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ya, itu yang namanya kan Al-Quran. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu hanya diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian kita juga dan Al-Quran ini juga diturunkan dalam berbahasa Arab. Kemudian kita membacanya itu akan memperoleh ibadah dan memperoleh kebaikan dan ketenangan. Sehingga itu sebabnya kita dianjurkan untuk selalu melaksanakan membaca Al-Quran. Oke? Paham? Paham. Paham. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua. Ya, tentang nama-nama lain. Nama-nama lain dari Al-Quran, yang mana nama-nama dari Al-Quran itu ada beberapa macam, dan itu pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Pada ayat-ayat Al-Quran dijelaskan semuanya. Dan yang pertama itu namanya Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Quran? Karena Al-Quran ini atau kitab menurunkan kepada baginda Rasulullah ini merupakan bacaan, ya, bacaan yang harus dibaca kemudian sesuai dengan surah Al-Iqra yang diturunkan pertama kali di Gua Hira. Maksudnya disanakan Al-Quran itu adalah bacaan, bacalah, adalah perintah membaca. Jadi Al-Quran itu adalah bacaan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, ya. Siapa yang bisa baca? Iya, silahkan baca. Ya, bagus sekali ya, bacaannya sudah mantap. Dan ada perlu dipertahankan sedikit bahwasanya perhatikan lagi tanda panjang, ya, tanda panjang matnya serta mana kita boleh berhenti. Nah, Quran surah Al-Baqarah ini mengatakan bahwasanya syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di sini mengatakan bahwasanya beberapa hari yang mulia tentukan ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat permulaan Al-Qur'an sebagai bentuk petunjuk, ya, petunjuk bagi yang membaca serta pembeda yang batil, antara hak dan yang batil. Jadi menurut Quran surah Al-Baqarah 185 ini menyatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Dah, paham? Paham. Paham. Ya, lanjut. Dan nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab, ya. Kitab yang artinya adalah sesuatu yang tulis, ya, sesuatu yang ditulis. Jadi Al-Kitab itu merupakan sesuatu yang ditulis. Ini sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 2, ya, mana dikatakan bahwasanya Alkitab itu menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran itu juga ada nama lain dari Alkitab.
serta memiliki pengertian bahwasanya Alkitab itu suatu yang ditulis. Jadi dalam Al-Quran, Al-Quran itu merupakan suatu perintah dan firman Allah SWT yang ditulis dalam kitab atau mushaf-mushaf, yang mana ini didasarkan kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, yang ini dikatakan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena dikatakan bahwa demikian kitab ini kitab ini merupakan kata lain adalah Quran. Jadi dinamakannya kitab karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ini itu menyatakan bahwasanya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang beriman. Jadi Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan merupakan petunjuk bagi umat Islam. Dah, itu pengertian Al-Quran, yang nama lainnya adalah Alkitab atau yang ditulis. Kedua, yakninya adalah Al-Furqan, ya. Al-Furqan. Jadi nama lain Al-Quran itu juga adanya Al-Furqan. Ya, Furqan ini artinya adalah pembeda. Jadi Al-Quran itu juga berarti Al-Furqan atau bernama lain Al-Furqan karena memiliki artinya, karena dalam Al-Quran ini merupakan pembeda antara yang baik dengan yang benar, antara yang hak dengan yang batil. Bagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Ya, di sini jelaskan bahwasanya tabarakallazi nazzalal Qur'an ala 'abdihi liyakunu lil 'alamina nazira. Ya, bahwa maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an pada hambanya agar dia memberi peringatan pada seluruh alam. Ya, di sini mengatakan bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pembeda dan petunjuk serta memberi peringatan kepada umat-umat Islam, umat manusia di seluruh alam tanpa ada terkecuali. Jadi seluruh manusia ini mendapatkan hak untuk mempelajari serta mendapatkan hak untuk mendapatkan peringatan dari Allah SWT, serta juga harus tahu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya, lanjut, itu yang ketiga adalah al-zikru. Ya, dalam Al-Quran ini juga memiliki nama lain al-zikru yang artinya peringatan. Ya, jadi Al-Quran ini juga memiliki arti bahwasanya Al-Quran ini memberi peringatan. Peringatan maksudnya adalah dalam Al-Quran ini dapat beberapa hal yang diingatkan bahwa itu benar, bahwa itu salah, serta juga memberikan ancaman baik berupa azab di dunia ataupun kondisi keadaan di dunia yang sangat genting, serta musibah-musibah yang ada di dunia, serta dengan azab yang akan kita lalui ketika membuat kesalahan di akhirat nanti. Serta selain daripada itu, Al-Quran ini juga berbicara peringatan tentang adanya reward, ya, atau hadiah yang kita kerjakan dari kebaikan kita, yakni berupa surga. Bagus. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr. Ya, sungguhnya kita inna nahnu nazzalnal lazi zikra wa innahu lahu lahafizun. Maksudnya dijelaskan sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi sebenarnya dikatakan bahwasanya Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini sebagai peringatan dan akan Allah yang akan mempeliharanya sampai hari kiamat nanti. Jadi Al-Quran ini juga memiliki pengertian lain al-zikru yang artinya peringatan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang terakhir adalah at-tanzil. Ya, at-tanzil. Apa itu at-tanzil? Ada yang tahu ya? Mungkin tidak belajar ya. At-tanzil itu merupakan suatu hal yang diturunkan. Karena dalam Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya, diturunkan pertama kali di Gua Hira pada pertengahan bulan Ramadan. Ya, dan ini terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan
oleh Tuhan semesta alam. Jadi dinyatakan bahwasanya Al-Quran ini juga merupakan firman Allah yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi diturunkan oleh Allah pada seluruh umat manusia untuk dapat dijadikan sandaran dan dijadikan pelajaran. Ya, mungkin itu untuk pembelajaran kita pada hari ini, mulai dari pengertian dan nama-nama lain dari Al-Quran, baik itu secara pengertian secara bahasa, secara istilah, dan nama-nama lain dari Al-Quran. Mungkin untuk penjabaran dari Bapak cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dari anak Bapak, silahkan terkait tentang materi kita pada hari ini. Gimana? Nggak ada ya? Ya oke, kalau nggak ada, jadi Bapak yang akan bertanya setelah ini ya. Setelah ini anak Bapak, Asni, kemudian Lia, Ella, Zikra itu satu kelompok ya. Kemudian yang Aris serta siapa namanya? Dila ya, Dila. Ya, Dila serta sama Bella dan kawan-kawan itu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2, maaf. Jadi kelompok satunya tugasnya nanti silakan anak-anak Bapak cari informasi, baik itu dari buku boleh, dari internet boleh. Setelah ini diskusikan apa-apa saja yang dikatakan dengan pengertian Al-Quran. Ya, baik itu secara bahasa, secara istilah, silahkan gali secara lebih dalam lagi di dalam kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2 itu sama, tugasnya silakan cari di buku ataupun di internet serta di jurnal-jurnal yang ada. Kita cari tentang nama-nama lain dari Al-Quran selain dari yang Bapak berikan ini. Ya, kita kemukakan dengan dasar dan dalil yang jelas. Saya pahami? Bisa. Ya, silakan dikerjakan. Pak. Dan alhamdulillah untuk diskusi kelompoknya kita harapkan sudah selesai. Ya, sudah selesai untuk diskusi kelompok. Jadi setelah ini Bapak yang sudah dapat bagian diskusi kelompok sudah memiliki catatan dan kesimpulan dari diskusinya kan? Udah. Ya, jadi masing-masing nanti kita ada sebagian dari kelompok itu berpindah atau hijrah ke kelompok yang lain dengan tujuan untuk menyampaikan materi yang kita dapatkan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi silakan setelah ini Bapak, kelompok 1 ada 5 orang ya, berarti 2 orang harus pergi ke kelompok 2. Serta kelompok 2 ada 4 orang ya, 2 orang harus pindah ke kelompok 1. Nanti bertugas saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan yang sudah didiskusikan di grupnya, sehingga semuanya bisa dapat merata. Dah. Alhamdulillah, rasanya sudah cukup untuk pembelajaran kita serta diskusi kita pada pagi hari ini. Siapa yang dapat kita simpulkan bahwasanya pada kesempatan kali ini kita pelajari bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan berbahasa Arab dan mengandung ibadah bagi yang membacanya. Mulai diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya. Kemudian nama-nama Al-Quran itu ada 5 macam: Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikru, dan At-Tanzil. Ya, silakan anak Bapak pelajari lagi dan lebih mendalam lagi tentang pembahasan ini. Dan Bapak harapkan setelah kita belajar ini, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu mengandung ibadah, ya, mengandung ibadah. Jadi diharapkan mulai dari sekarang dan sampai seterusnya, sampai umur tua, sampai meninggal nanti, Bapak semuanya selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran sebagai bentuk melaksanakan ibadah dan mencari petunjuk kepada Allah SWT. Ya, kita membaca Al-Quran itu bukan menunggu waktu luang, tetapi kita yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, diharapkan anak Bapak untuk tugas di rumah silakan pelajari untuk pembelajaran kita pada minggu besok, yaitu tentang kandungan ataupun hikmah diturunkannya Al-Quran ini. Ya, silakan dibikin di rumah. Kita dicari dari referensi yang jelas seperti jurnal ataupun dari buku.
Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, mohon maaf saya ada kesalahan dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.